Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan langsung saja ke Mas Adam. Jadi pertanyaan itu bahwa ya pejabat pemerintah jangan lagi denial. Enough is enough, jangan ada statement-statement kontroversi lagi Mas Adam. Iya, saya kira betul yang disampaikan Bang Rohmin Dauri bahwa kita pejabat pemerintah jangan lagi denial terkait dengan itu. Etika publik itu kan ini yang didorong Pak Presiden dari awal. Bahkan sebelumnya ketika ada persoalan di bulan Agustus, ya ada dinamika yang tinggi bahwa ada etika publik yang harus dijaga. Itu yang pertama. Artinya instruksi Pak Presiden jelas bahwa ada etika publik. Yang kedua adalah Pak Presiden bahkan melalui Seskap juga menyampaikan bahwa ada kerusakan lingkungan selain ada cuaca ekstrim. Tadi cuaca ekstrim yang disampaikan ada badai siklon tropis. Nah, tapi di sisi lain juga ada kerusakan lingkungan. Kita tidak pernah membantah itu. Kalau Pak Rohmin mengatakan ya cuaca itu hanya 20%, iya. Pemerintah artinya gini, ada hal yang memang diidentifikasi tadi juga kan dari BMKG. Sebetulnya tadi kita udah diskusi sedikit bahwa sudah diingatkan, tapi kan memang ya ini adalah persoalan alam, lingkungan, kerusakan. Nah, kita cari persoalannya ini siapa, kemudian bermasalahnya sama siapa. Dan ini yang kemudian tadi saya mau sedikit kenapa kemudian tarikannya terkait dengan bencana nasional. Ya, tindakan yang perlakuan Pak Presiden juga sudah melakukan prioritas nasional gitu, sudah melakukan prioritas nasional dari segi anggaran. Dari segi anggaran, saya bicara soal anggaran. Walaupun sebelumnya itu sudah dari hari pertama dilakukan terus-menerus. Bagaimana hari ini pun udah ada 50 helikopter, kemudian Hercules, bagaimana logistik terus-menerus tersampaikan. Ada 16,6 juta kilogram beras, ada 3,3 juta minyak dan sebagainya. Listrik susah payah bagaimana untuk menerangi 100%. Jadi maksud Anda tidak perlu status bencana nasional, tidak perlu? Tidak perlu. Yang kedua, masih ada SK Gubernur terkait dengan kebencanaan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, PP 21 Tahun 2008 dan Pedoman BNPB 2016 bahwa kalau mau ditingkatkan ke bencana nasional, maka gubernur harus tanda tangan, saya tidak sanggup lagi. Tapi sebetulnya kan banyak bupati, wali kota sudah membuat surat bupati tidak sanggup dan kemudian ditulis dengan SK Gubernur tadi. Jadi penulisan ketidaksanggupan SK dari bupati itu sebelum SK Gubernur tertulis. Nah, hari ini dukungan dari pusat luar biasa. Nah, begitu juga anggaran. Semalam kita sudah mendengar bahwa BNPB mengatakan kebutuhannya 51,82 triliun. Nah, ini dari mana anggarannya? Nah, Ketua Komisi 5 DPR RI itu sudah menjelaskan bahwa ada namanya BA99. Bahwa ada dana yang memang secara fleksibilitas, ini di luar APBN, itu ada anggaran di PU itu 400 triliun. Pak. Yang bisa digunakan. Yang bisa digunakan. Nah, kami juga tadi juga memonitoring di Kementerian Keuangan, bagaimana kira-kira anggaran ini untuk bisa disahkan ataupun digelontorkan itu seperti apa. Dan sudah ada jawabannya? Nah, ini sedang nanti akan ada pertemuan, saya kira ini dari Komisi 5 dan juga Kementerian Keuangan. Ini sudah saling menunggu. Tinggal instruksi dari kita jelas bagaimana Pak Presiden, bagaimana kemarin sudah siap sebetulnya anggarannya. Gitu. Jangan jauh-jauh dulu. Saya ingin ke statusnya dulu. Kalau dianggap tidak perlu karena bantuan dan semuanya sudah di-drop di sana, apa tanggapan Greenpeace? Jadi gini, saya percaya bahwa di awal pemerintah gugup ya terhadap bencana ini. Jadi kalau dibilang bahwa Presiden Prabowo tidak denial gitu ya, kenyataannya memang denial ya. Di Desember 2024 beliau dengan bangganya menyatakan bahwa sawit ini adalah aset nasional, kalau perlu kita perluas gitu ya. Ini kelihatan bahwa beliau nggak dapat data yang tepat. Karena Indonesia itu sudah menjadi eksportir terbesar sawit dengan luas lebih dari 20 juta hektar. Tingkat produksinya di bawah tingkat produksinya Malaysia yang cuma punya luasan
nggak nyampe 10 juta hektar. Oke, setengah dari kita. Setengah. Artinya tata kelola sawit ini yang harusnya diperbaiki daripada memperluas. Satu itu. Nah yang kedua, beberapa waktu yang lalu beliau sampaikan bahwa ini kalau perlu ada pendidikan untuk pelestarian alam gitu ya setelah ada bencana. Tapi nggak lama kemudian di acara Golkar sawit lagi di ini kan. Artinya kalau mau ngomong soal denial, beliau tuh pimpinan negara pada saat kejadian seperti ini tahu percis kenapa mesti mempertahankan sawit gitu ya. Nah sekarang ke pertanyaan kenapa nggak jadi bencana nasional Atau status penetapan. status itu. Menurut saya ada 3 hal kenapa beliau nggak ini. Yang pertama, saya nggak tahu kenapa penyebabnya beliau nggak mau menerima bantuan dari internasional. Karena kalau itu disebutkan bantuan bencana nasional, maka akan mudah negara-negara lain akan datang. Beberapa negara sudah menawarkan gitu. Tapi kita dengan bangganya, bukan bangga bahkan sebenarnya terlalu terlalu sombong bahwa nggak usah nerima gitu. Kita bisa. Tetapi di saat yang bersamaan lambat penanganannya. Hari ke-14 masih ada mayat-mayat yang ada di dalam mobil. Masih ada mayat-mayat yang terkubur gitu. Mau dibilang cepat gimana gitu. Nah yang kedua, alasan yang kedua adalah masalah budget. Jadi pertanyaan kalau tadi budget itu ada, harusnya kalau misalnya memang itu karena kalau status bencana nasional maka seluruh kemampuan negara itu harus lari ke sana. Seperti waktu zaman tsunami gitu ya. Dan yang ketiga aspek hukum. Karena begitu itu bencana nasional maka pelaku-pelaku deforestasi tadi harus diangkat, harus dibawa ke pengadilan. Oke, baik. Mas Sadam, apa tanggapan Anda? Yang pertama, ketika dibandingkan dengan tsunami Aceh, saat itu belum ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, belum ada PP 21 tahun 2008, belum ada BNPB. BNPB didirikan tanggal 26 Januari 2008. Saat itu zamannya Pak Presiden SBY. Pak Presiden SBY yang mempunyai pengalaman menangani tsunami. Dan saat itu juga Pak Presiden SBY mendirikan namanya BNPB. Kenapa didirikan BNPB? Supaya penanggulangan bencana itu dapat tersistemasikan. Artinya apa? Artinya bukan serta-merta langsung menjadi ini harus bencana nasional. Ini badannya sudah Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bantuan dari asing. Kita lihat bahwa di Aceh tadi yang disampaikan, di Aceh pun ada beberapa bantuan asing juga masuk sebetulnya. Apakah kemudian ini bermasalah? Tidak. Nah, kenapa? Karena posisinya people to people. Bukan state to state, tapi people to people. Yang selanjutnya, ketika kita berbicara soal apa sih sebetulnya ini, kenapa nggak bencana nasional misalkan dalam posisi itu. Kita melihat bahwa dulu ya ketika tahun 2014 ada pembakaran hutan di Riau ya. Saat itu yang mendorong untuk bencana nasional siapa? Perusahaan-perusahaan besar. Supaya apa? Supaya tidak ada pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan besar. Jadi logika akhirnya itu ya? Negara hari ini sekarang pun dalam posisi bencana nasional ini menanggung prioritas nasional ini menanggung semua bebannya untuk dari negara. Mas Tahan. Jadi dengan logika itu harusnya pemerintah juga bisa meminta tanggung jawab perusahaan tidak bertanggung jawab. Sangat setelah bisa. Kejadian ini. Setelah kejadian ini. Artinya publik bisa mencatat statement itu ya? Statement itu, saya kira. Karena apa? Karena itulah statement yang didorong oleh yang pertama adalah Ketua Komisi 4 DPR RI. Ya, siapapun yang ada di belakangnya mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, nggak ada urusan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Presiden di Sumatera Barat, setelah mengecek Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sumatera Barat, hati-hati maling-maling. Hati-hati maling-maling, nanti uangnya kita serahkan, kita kembalikan ke masyarakat. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Presiden Prabowo ketika kejaksaan sudah mengambil uang maling-maling itu hampir lebih dari 13 triliun. Artinya dalam kasus ini pun publik masih bisa berharap bahwa potensi itu pun Presiden akan benar-benar membersihkan. Tadi yang saya sampaikan bahwa Pak Presiden sangat terbuka, open government, dan sangat berpikir bahwa di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, tahan dulu. Saya ke Pak Rohmin kalau begitu, Pak Rohmin.
Rohmin, jadi kalau memang disebutkan demikian, Komisi 4 akan seperti apa? Apakah kemudian mendorong statusnya atau kemudian secara fungsional yang disampaikan Mas Adam tadi? Sangat terbuka, open government, dan sangat berpikir bahwa di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pak Rohmin? Baik, tahan dulu. Saya ke Pak Rohmin kalau begitu, Pak Rohmin. Jadi kalau memang disebutkan demikian, Komisi 4 akan seperti apa? Apakah kemudian mendorong statusnya? Oke, baik. Kami karena memang respon atau upaya dari daerah itu nampak berdodok. Halo, Ya, silakan Mbak. ini Mas, ini kami harus pakai pulsa mereka. Oke, sepertinya kami masih ada gangguan sambungan dengan Pak Rohmin. Saya ke Mas Hensat terlebih dahulu. Jadi kita bisa megang keyakinan itu atau tidak? Kemudian dengan tidak ditetapkan statusnya, tapi ada jaminan tadi bahwa setelah ini bisa menangkap yang ilegal-ilegal tadi. Itu saya rasa kitanya nggak punya pilihan lain gitu selain meyakini itu. Karena kan yang bicara wakil-wakil rakyat kita, kemudian juga diamini oleh presiden kan. Nggak punya Pak kita pilihan untuk berpikir apakah kita harus percaya atau tidak. Yang harus kita lakukan justru saat ini menagih apa yang sudah disampaikan. Cuma kan menurut saya yang lucu dan aneh itu, banyak pejabat-pejabat setelah bencana ini terjadi, kemudian berbangga hati, misalnya mencabut konsesi, mencabut izin. Hello gitu kan. Udah mahal betul sebuah inisiatif untuk mencabut izin dan lain-lainnya itu harus menunggu 800-an lebih nyawa dulu orang Indonesia. Hampir 1000 hari ini. Iya, makanya saya nggak habis pikir kalau kemudian mereka bangga gitu. Mahal betul inisiatifnya, harus nunggu rakyat Indonesia ada yang meninggal gitu loh. Itu yang saya nggak paham gitu. Saya tidak terlalu menunggu apakah ini jadi bencana nasional atau tidak. Yang jelas itu ada bencana dan segera harus diperbaiki. Dan dalam sebuah bencana, pada saat ini misalnya banjir ya, air surut itu bukan berarti the end of the story. Rehabilitasi pasca bencana itu jauh lebih sulit. Dan sosial psikologis itu yang jadi. Exactly. Itu yang kita mau tunggu juga dari pemerintah. Wahai pemerintah, nextnya apa nih? Kemarin Pak Prabowo oke lah dia bicara tentang listrik, kemudian Bahlil bilang 93% akan nyala di Aceh. Kemudian dia tanya lagi bagaimana deploy bantuan itu lewat Hercules kah atau helikopter dan lain-lain, itu oke Pak. Tapi ya mari gitu kita lihat setelah ini rehabilitasinya apa. Nah pertanyaan bagus tadi dari Pram, kita bisa nggak meyakini itu? Menurut saya hari ini kita nggak punya pilihan. Gitu, mungkin Greenpeace punya pilihan, tapi saya juga yang bisa saya lakukan cuma dua nih. Saya membantu deploy bantuan dari yang saya bisa lakukan dari Jakarta. Satu lagi ya berdoa supaya lebih banyak lagi yang ditemukan dalam kondisi sehat. Baik. Dan tidak bertambah korbannya. Tahan dulu. Saya ke Pak Rohmin. Pak Rohmin, Anda masih bergabung dengan kami? masih mudah-mudahan nggak terputus lagi ini. Oh iya, baik Pak Rohmin, terakhir untuk Anda. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini, desakan apa yang bisa dilakukan oleh Anda secara personal, Komisi 4 begitu, kepada pemerintah secara keseluruhan ataupun secara spesifik kepada Kementerian Kehutanan? Iya, kami melihatnya bangsa ini ya tergagap-gagap dan selalu tidak melihat suatu masalah itu dari root cause-nya, akar masalahnya. Makanya itu kita selalu gagal. Oleh karena itu kami di Komisi 4 mendorong 3 hal untuk kedepannya. Pertama adalah early warning system ya. Itu kita benar-benar amburadul dengan tidak adanya early warning system. Dan yang kedua adalah tahap untuk respons dari bencana itu. Maka sangat mencolok Bung Bram itu. Di kita tadi hampir 1000 korban meninggalkan. Di Thailand hanya 270. And then Malaysia hanya 3. Vietnam itu hanya 90. Padahal kita terdampak oleh siklon tropis yang sama begitu. Belum kerugian infrastruktur dan ekonomi kita menurut Celio sekitar
67 triliun rupiah, sedangkan menurut UI, Dr. Fitra sekitar 51. In short, kita itu dengan penyebab yang sama, tetapi dampaknya lebih dahsyat. Sekali lagi karena pertama tidak ada early warning system yang mumpuni. Kedua adalah respon kita itu menurut saya itu mohon maaf Adinda Sadam, memang udah baik Pak Prabowo ya, tetapi faktanya itu hampir sebagian besar pejabat kita itu bersifat pemadam kebakaran begitu, geruduk-geruduk gitu. Kalau ada masalah disorot TV, diliput media massa, 3 bulan lupa lagi. Hangat-hangat ayam. Saya ingin lagi enough is enough. Terlalu menderita rakyat kita itu dengan pengangguran, kemiskinan, dihajar oleh oleh bencana. Dan terakhir adalah kedepannya. Jadi kami di Komisi 4 lagi mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan. Pertama, tegakkan rencana tata ruang wilayah. Kalau menurut kaidah ekologis yang saya pelajari 5 tahun di Kanada, bahwa minimal pulau itu tutupan hutannya itu 30% dengan kualitas hutan alam, itu ya sudah jangan diutik-utik gitu. Iya kan? Saya ingin ingatkan, di zaman Orde Baru pertumbuhan ekonomi kita rata-rata memang 7%. Tetapi menurut Robert Ropeto dari Bank Dunia, kalau didiskon atau dikurangi dengan kerugian bencana lingkungan, kita hanya tumbuh 2%, Bung Bram. Oke, Pak Romin. Iya kan? Jadi artinya kalau di dalam Undang-Undang Ciptaker ada penghapusan dari minimal 30% tadi, artinya DPR akan bisa mencoba mengembalikan? Itu biang kerok kapitalisme yang luar biasa tuh. Hanya mementingkan growth mania, pertumbuhan ekonomi without considering dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Terakhir ke depannya Mas Adam, jadi selain tata ruang harus ditegakkan, yang kedua adalah tebang pilih tanam Indonesia yang zaman Orde Baru itu udah bagus, tegakkan itu. Jadi menebang pohon pilih-pilih, diameternya, ya jenisnya, kemudian setelah menebang ditanam lagi. Dan dengan cara itu Finlandia, salah satu negara termakmur di dunia, itu 20% PDB-nya itu disumbang dari sektor kehutanan hulu hilir. Kita berapa tahu nggak Mas Bram? Sekarang kontribusi tanam hanya 0,7%. Jadi sekali lagi dengan 3 jurus itu, early warning system diterapkan, kemudian respons pada saat bencana itu melanda itu jangan hangat ayam dan pencitraan, dan yang ketiga kedepannya kita punya rencana tata ruang yang berbasis ekologi, kemudian yang berikutnya adalah silvik pilih tebang Indonesia diterapkan. Insya Allah kanan selain bisa menjaga lingkungan juga menjadi new source of economic growth, sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan berkelanjutan. Oke, jadi 3 desakan itu ya. Baik, kita akan lihat dan saya akan tanyakan juga pada narasumber yang lain. Terima kasih telah bergabung sama kami, Pak Rohmin Dahuri, anggota Komisi 4 DPR RI, telah bergabung dan memberikan insight Anda. Terima kasih, sehat selalu, Pak Rohmin. Dan saya akan menanyakan kepada Mas Nova tentunya bagaimana tanggapan netizen hampir 2 minggu kejadian ini, tapi usai jeda berikut Mas, karena kita akan jeda senak. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Plus.